Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Aji Proroji, program studi ilmu pemerintahan semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan interpersonal dan prinsip dasar memahami orang lain. Hubungan interpersonal secara umum adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatapan muka. Sedangkan hubungan interpersonal adalah hubungan di luar diri atau disebut juga dengan penyesuaian dengan orang lain. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalankan hubungan interpersonal, maka kita akan mendapatkan suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Baron dan Bryan pada 2006 menjelaskan bahwa interpersonal attraction adalah penilaian orang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui sesuatu dimensi, dari strong liking sampai strong dislike. Jadi, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, sebenarnya kita melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Apakah orang tersebut layak untuk menjadi teman kita, atau orang tersebut ternyata kurang sesuai menjadi teman kita, sehingga kita lebih memilih untuk tidak melakukan interaksi sama sekali. Faktor internalnya adalah di dalam diri kita, meliputi dua hal, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dan pengaruh perasaan. Interaksi antara satu atau dengan dua orang yang lain bisa terjadi di mana saja, misalkan di dalam rumah, seperti bersama keluarga kita dan saudara-saudara kita, dan di luar lingkup sekolah bersama teman-teman dan guru-guru kita, kantor pos, kantin, dan lain sebagainya. Namun, kebutuhan untuk saling berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita berbeda-beda satu sama lain. Kebutuhan untuk berinteraksi, kita cenderung ingin berinteraksi dengan orang lain. Namun, di lain waktu, terkadang kita juga tidak ingin berinteraksi atau ingin menyendiri. Menurut Michael Callen, kebutuhan berinteraksi adalah suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dengan kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati aktivitas bersama keluarga atau teman-teman, menunjukkan perilaku saling bekerja sama, saling mendukung, dan konfirmasi. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi berusaha mencapai kepuasan terhadap kebutuhan ini agar disukai, diterima oleh orang lain, serta mereka cenderung untuk memilih bekerja sama dengan orang yang mementingkan keharmonisan dan kekompakan kelompok. Faktor eksternal ya mempengaruhi dimulainya suatu hubungan interpersonal adalah kedekatan dan daya tarik fisik. Baron dan Bryan pada 2008 menjelaskan bahwa kedekatan secara fisik antara orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama seperti di kantor atau di dalam kelas menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis di antara mereka, semakin besar kemungkinan kedua orang tersebut untuk saling bertemu. Selanjutnya, pertemuan tersebut akan menghasilkan penilaian positif satu sama lain, sehingga timbul ketertarikan di antara mereka. Daya tarik fisik. Sebuah penelitian mengenai daya tarik fisik menunjukkan bahwa sebagian besar orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan yang menarik penampilan, ketenangan, mudah bergaul, mandiri, dominan, gembira, seksi, mudah beradaptasi, sukses, lebih maskulin laki-laki dan lebih feminim perempuan daripada orang yang tidak menarik. Jadi, ketika kita cenderung untuk memilih berinteraksi dengan orang yang lebih menarik dibandingkan dengan orang yang kurang menarik, karena orang yang menarik memiliki karakteristik lebih positif. Faktor interaksi. Ada faktor interaksi terdapat dua hal, yaitu sebagian berikut: persamaan dan perbedaan. Miller dan Frank pada 2009 mengemukakan bahwa sangat menyenangkan ketika kita menemukan orang yang mirip dengan kita dan saling berbagi asal-usul, minat, dan pengalaman yang sama. Semakin banyak persamaan, semakin mereka saling menyukai. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa persamaan suami istri yang memiliki kepribadian yang
hampir sama akan memiliki pernikahan yang lebih bahagia daripada pasangan suami istri yang memiliki kepribadian berbeda. Ternyata, perbedaan juga lebih menyenangkan daripada persamaan. Ternyata, perbedaan juga lebih menyenangkan daripada persamaan. John menjelaskan bahwa kita merasa senang saat menemukan terdapat hal yang mirip dengan orang yang kita sukai, tetapi ternyata lebih menyenangkan saat kita mengetahui bahwa pandangannya berbeda dengan yang kita miliki. Secara garis besar, terdapat 4 jenis hubungan interpersonal dalam komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama hubungan pertemanan, kedua hubungan percintaan, ketiga hubungan keluarga, keempat hubungan profesional. Hubungan pertemanan adalah hubungan interpersonal tanpa syarat antara dua orang yang saling bertergantungan, yang sama-sama produktif, yang ditandai dengan adanya ikatan positif. Pertemanan dapat terjadi antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Hubungan percintaan adalah hubungan interpersonal antara dua orang yang ditandai dengan adanya perasaan cinta, kedekatan, perhatian, keistimewaan, hasrat, kepercayaan, saling hormat dan saling menghargai, dan komitmen. Yang ketiga adalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga adalah hubungan interpersonal yang terjadi karena adanya hubungan darah atau pernikahan. Keempat, hubungan profesional adalah hubungan interpersonal yang terjadi di tempat kerja. Terdapat beberapa jenis hubungan interpersonal yang terjadi di dunia kerja, yaitu hubungan jaringan, hubungan pengawasan, dan hubungan percintaan di tempat kerja. Prinsip dasar dan memahami orang lain. Manusia memang memiliki pikiran yang beraneka ragam. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa pemikiran manusia layaknya lubang yang tidak pernah diketahui kedalamannya. Untuk itu, pemahaman masing-masing orang akan sebuah kejadian bisa saja sama, namun tak menutup kemungkinan berbeda. Hal ini yang menimbulkan perbedaan dan pertikaian, namun juga menimbulkan keharmonisasian karena masing-masing kekurangan ditutupi dengan kelebihan yang berbeda-beda. Berikut kita akan membahas mengenai cara memahami orang menurut psikologi. Dari sisi psikologi, pemahaman orang ada banyak dan semuanya bisa Anda pelajari serta aplikasikan terlepas buruk ataupun baik. Apa saja? Pertama, perhatikan gerak tubuhnya. Pernah bohong? Kalaupun berbohong, yang harus Anda tahu adalah gerak tubuh dan bekerja dengan ekstra untuk menutupi kebohongan mereka. Sehingga untuk memahami seseorang, Anda bisa melihat gerak tubuhnya. Yang kedua, bagaimana mereka berbicara. Berbicara merupakan salah satu takaran seseorang dengan kondisi yang baik, tidak baik, sedang dalam tekanan, membual, berpengalaman, gugup, dan sebagainya. Seringkali banyak orang salah paham akan karakteristik si A karena bicara mereka yang kasar, atau sebaliknya, ternyata di balik bicaranya yang lembut bersimpan karakter dan sikap yang menyeramkan. Bagaimana mereka berbicara membantu Anda dalam memahami orang lain, meskipun tidak 100% tahu. Seperti yang harus Anda pahami, manusia memiliki lidah yang tidak bertulang namun bisa lebih tajam dibandingkan pisau. Pembicaraan bisa lebih membahayakan dibandingkan tindakan. Ketiga, memberikan pertanyaan. Ketika Anda sedang berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenal atau orang lain yang ingin Anda menjadikan teman, lebih baik Anda memberikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan bisa jadi secara ampuh untuk mengetahui dan memahami orang lain. Namun, jika penyampaian Anda salah, maka kesannya akan seperti interogasi atau pertanyaan panjang yang seolah-olah Anda ingin tahu kehidupan orang lain. Memberikan pertanyaan sedikit namun mendalam lebih bagus dibandingkan banyak dan mengambang. Keempat, pahami sudut pandang. Setiap orang memiliki sudut pandang berbeda. Layaknya berdiri di sebuah gedung, biasanya gedung inilah yang berbeda-beda setiap orangnya. Mereka yang berdiri di gedung dengan tingkatan rendah
jelas tidak bisa melihat seluas yang berada di gedung dengan tingkatan yang tertinggi. Untuk memahami orang lain, Anda harus berpikir sama atau berada di sudut pandang yang sama. Sedangkan memahami bukanlah masalah yang penting. Anda tidak perlu terbawa sudut pandang tersebut, apalagi jika hal tersebut termasuk buruk untuk Anda. Cara melihat karakter seseorang menurut psikologi bisa membantu memahami sudut pandang. Kelima, lemparkan sebuah isu atau masalah. Ketika kita ingin mengenal orang tersebut, lebih baiknya kita membuat isu atau suatu masalah. Masalah bisa menjadi cara seseorang untuk menilai orang lain. Masalah menekankan banyak hal, termasuk pikiran seseorang, seberapa jernih dan bagaimana mereka menanggapi dan menemukan solusi dan sebuah masalah bisa jadi bantuan besar untuk Anda memahami orang tersebut. Yang keenam, ajak bercanda. Sebuah candaan terkadang menjadi masalah jika Anda tidak dalam level yang sama. Maksudnya, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Anda bisa memahami seseorang dari bercandanya. Ada yang kaku hingga mereka tidak suka bercanda, ada yang ngobrol dan bercanda dengan sikapnya yang cuek dan membawa segala hal sebagai sesuatu untuk yang biasa aja. Ketujuh, fokus akan satu hal. Fokus pada suatu hal membantu Anda memahami orang lain. Anda berbicara mengenai politik dan mengorek berbagai pandangan yang mereka bicarakan, maka setidaknya Anda memahami cara mereka berpolitik selama ini. Atau misalnya bisa saja Anda mengomongkan sebuah daerah yang di sana ada makanan khas dengan rasa yang enak. Di situ Anda bisa memahami sifat dan karakteristik orang lain. 8. Kenali hal yang disukai dan tidak disukai. Meskipun ini masalah selera, namun mengetahui apa yang mereka sukai dan tidak sukai bisa jadi cara tepat untuk memahami orang lain. Anda yang senang keindahan, kerapian, dan segala hal yang keteraturan membuat kita tahu bahwa karakter orang tersebut adalah rapi dan juga sesuai dengan planning atau rencana. Hal yang tidak orang lain suka juga bisa jadi kunci untuk memahami orang lain. Kesembilan, perlihatkan hal baik atau buruk. Hal baik dan buruk terkadang ada batasnya, namun batasan tersebut dibuat agar jelas. Sebagian orang merasa bahwa duduk di pinggir pantai dan menikmati makanan bukanlah hal yang aneh dan biasa aja. Bagi orang yang menjaga kebersihan pantai dan laut, makan di sisi pantai jelas kotor dan bisa mencemari pantai. Dari sisi Anda bisa memahami sudut pandang dan cara berpikir orang lain. 10. Buat percakapan yang aktif. Percakapan yang aktif mampu mengundang jati diri yang sebenarnya untuk muncul. Meskipun dari 10 orang yang Anda ajak bicara, mungkin 2 orang tetap bertahan dan prinsip tidak ingin mengobrol dengan orang yang bukan dari lingkungan atau yang membuat nyaman mereka. Hal seperti itu sudah menjadi karakter dan tidak bisa diubah. Namun dari percakapan yang aktif, Anda dapat memahami orang lain. Ke-11, jangan menuduh. Menuduh merupakan hal yang buruk untuk dilakukan baik pada mereka yang sudah Anda kenal lama maupun yang baru Anda kenal. Selalu pahami peribahasa don't get both from the copper. Hal ini menjelaskan untuk memahami orang lain, jangan menuduh dan mensugestikan apapun terlebih dahulu, karena pendapat Anda tentang mereka akan berubah menjadi subjektif jika diawali sudah menuduh. Berusahakan tidak untuk melihat penampilan atau ke-12. Jangan batasi benar dan salah. Terkadang Anda tidak bisa memahami orang lain akibat prinsip yang Anda gunakan dalam hidup diterapkan pada orang lain. Saat Anda mencoba memahami orang lain, maka sisihkan batasan. Saat Anda memahami orang lain, maka sisihkan batasan benar dan salah, bukan menghapus melainkan menggeser sedikit batasan antara
benar dan salah agar Anda bisa melihat batas toleransi yang pasangan atau lawan Anda buat. Apakah untuk Anda mereka termasuk yang cukup baik atau sebaliknya? Dari sana Anda baru bisa memahami mereka. Yang ke-13, dengarkan cerita mereka. Untuk bisa memahami siapa mereka atau siapa orang lain, mendengarkan cerita merupakan hal yang paling ampuh dan mudah. Mendengarkan cerita orang yang ingin kita kenal, yang ingin kita tahu kepribadiannya, itu lebih mudah karena kita bisa tahu sifat-sifatnya dia seperti apa. Dengan cerita kita akan tahu apa saja yang mereka putuskan, apa yang mereka alami, bagaimana mereka menghadapi masalah, dan bagaimana mereka mempercayai kita untuk mendengarkan cerita mereka. Semua bisa menjadi sebuah kesimpulan untuk memahami karakteristik seseorang. Dengan 13 poin di atas diharapkan Anda bisa lebih mudah dalam memahami orang lain. Menurut psikologi, memang manusia sulit untuk bisa dipahami seutuhnya, namun saling mengerti dan menghormati akan membawa keadaan menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.